regulasi itu melanggar Kemenpan RB yang seharusnya lebih tinggi daripada surat edaran. Aliansi Honorer R4 atau honorer tak terdata di BKN mempertanyakan statusnya kepada pemerintah Kota Makassar. Mereka memperjuangkan agar bisa diakomodir sebagai honorer paruh waktu. Hal ini disampaikan saat audiensi bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifudin di Balai Kota Jalan Jenderal Ahmad Yani, Selasa, 12 Agustus 2025. Ketua Aliansi Honorer R4 Pemkot Makassar, Muhammad Rifaldi Pratama menyampaikan, honorer R4 diharapkan menjadi bagian PPPK paruh waktu. Berdasarkan audiensi DPP Honorer R4 dengan Badan Kepegawaian Negara, BKN, RI, kebijakan paruh waktu untuk R4 dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Untuk itu, mereka hadir untuk mengawal agar Pemkot juga memperhatikan honorer R4. Info terkini BKPSDMD, kami sudah masuk ke tahap pengusulan namun ini yang harus kita kawal sampai ke titik di mana kami sudah harus lakukan pengisian DRH, ujarnya. Ia memahami, tak semua R4 bisa diakomodir, makanya ada evaluasi yang dilakukan Pemkot untuk mendeteksi keaktifan honorer R4. Ia harap Pemkot mengedepankan transparansi dalam proses tersebut. Apalagi, berdasarkan surat edaran Kemen PANRB, batas waktu pengusulan paruh waktu berakhir pada 20 Agustus. Adapun jumlah honorer R4 Pemkot Makassar sebanyak 3.318. Rinciannya 3.129 tenaga teknis, 125 guru, dan 64 tenaga kesehatan. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Makassar Muhammad Ilham Rasul menyampaikan, BKPSDMD Makassar sedang mengusulkan penetapan formasi ke Kemen PANRB. Untuk R2, R3, dan R4, ini sekarang sudah berproses. Jadi nama-nama, teman-teman sekalian sudah muncul di sistem pendataan BKN yang kemudian saat ini akan diusulkan untuk ditetapkan formasi ke Kementerian PAN-RB, jelas Ilham Rasul. Setelah proses pendataan formasi muncul di sistem BKN oleh Kemenpan RB, selanjutnya dijadwalkan untuk pengisian DRH atau daftar di riwayat hidup. Organisasi Perangkat Daerah, OPD, diminta melaporkan kondisi tenaga non-ASN yang tidak aktif, berkinerja buruk maupun meninggal dunia. Honorer non-database R4 Kota Makassar. Jadi kalau kita runut story-nya dulu, jadi kita ini adalah teman-teman pegawai pemerintah Kota Makassar non-ASN yang biasa kita Laskar Pelangi yang pada saat non-database yang pada saat pendaftaran P3K tahap 2 itu kami mengikuti seleksi, kemudian ada hasilnya tapi kami tidak mendapat informasi dengan status kami R4. R4 ini adalah pegawai non-ASN yang non-database. Kemudian inilah yang kemudian kami kawal untuk kami bisa diparuh-waktukan untuk R4 Kota Makassar. Karena sesuai dengan hasil audiens dengan Kemenpan RB, kemudian audiens dengan BKN dan Komisi 2 DPR RI yang dilakukan oleh DPP Aliansi R4 Indonesia Nasional, kebijakan untuk R4 diparuh-waktukan itu kembali ke pemerintah daerah masing-masing. Inilah kemudian dari DPD R4 Kota Makassar yang kita kawal, yang kita minta agar pemerintah Kota Makassar mengambil kebijakan untuk memperwaktukan R4. Inilah yang kami kawal terus. Yang infonya terkini dari BKPSDM itu sudah masuk ke tahap pengusulan. Namun ini adalah hal yang tetap harus kita kawal sampai ke titik di mana kami semua ini sudah melakukan proses pengisian DRH di akun SSN masing-masing sampai kejelasan R4 ini betul-betul jelas. Itu mungkin kami sudah melakukan audiensi dengan BKD dan hari ini alhamdulillah diterima dengan Pak Wali. Dengan melihat responnya tadi, insya Allah tujuan apa yang menjadi harapan kita ini semoga bisa tercapai. Tetap kembali lagi bahwa ada evaluasi kemudian untuk R4 pada waktu ini dengan pertimbangan yang sudah meninggal tidak aktif sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah lewat BKD. Itu mungkin. Berapa Dan banyak? segala proses yang harus kita kawal ini insya Allah kami minta untuk transparansi biar berkeadilan untuk semua. Sesuai dengan surat edaran Menteri Menpan RB per 8 Agustus kemarin, pengusulan paruh waktu itu berakhir di tanggal 20 Agustus. Ya. Dari beberapa statement Prof. Sudan yang kita dengar, Kepala BKN tidak akan ada perpanjangan lagi. Itulah yang kemudian kami akan kawal terus, meminta transparansi dari BKD, pemerintah Kota Makassar, mengenai siapa saja nama-namanya, kemudian dengan pertimbangan seperti apa,
agar kami semua ini tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan untuk kemudian bisa mengetahui nasib R4 khususnya diparuh-waktukan. Itu Jumlahnya berapa? sekarang itu jumlah untuk R4 hasil dari tes kemarin di Makassar itu totalnya ada 3.318 dengan akumulasi 3.129 untuk teknis, 125 untuk R4 guru dan 64 untuk tenaga kesehatan. Itu yang akan kami perjuangkan bersama seperti itu. Kalau informasi pengusulannya itu berapa, mengakomodir R4-nya atau tidak? Mengakomodir insyaallah, karena tadi informasi dari BKD, data-data untuk R2, R3, R4 itu sudah masuk ke proses, sudah muncul nama-namanya di sistem yang dikelola oleh BKD. Cuman lagi-lagi nama-nama ini yang kami masih harus kawal, karena jujur saja sampai saat ini kami belum tahu siapa-siapa saja yang diusulkan dari nama-nama tersebut. Artinya tidak semua dari 3.000 sekian ribu itu yang diusulkan? Kalau kami menanggapi bahwa untuk R4 sendiri ini kan kebijakan Pemda untuk diparuh-waktukan, tapi dengan pertimbangan akan ada evaluasi diantaranya tidak akan mungkin kan orang yang sudah misalnya meninggal atau sudah tidak di SKPD itu untuk kemudian diusulkan. Nah itulah yang akan difilter mungkin oleh pemerintah daerah dan oleh BKD sebagai pengelola data kepegawaian di Kota Makassar. Pak, ini yang R4 ini sampai sekarang masih bertugas di... Masih tetap bekerja. Kemarin memang kenapa sampai tidak masuk dalam database BKN? Jadi di sini bermacam-macam. Ada juga yang memang kan pendataan BKN itu 2022 ya. Iya, Oktober 2022. Kami ini kebanyakan itu masuk kerjanya di 2022. Walaupun memang ada yang sudah belasan tahun ya, belasan tahun juga. Nah kalau itu terkait kenapa belum didata BKN, itu yang kami juga masih belum jelas disinformasi terkait kenapa mereka kemudian tidak terdata. Harusnya kan kalau sudah dari 2020 ke atas itu harusnya terdata BKN. Cuman ternyata di R4 ini masih ada kita temui seperti itu. Tapi kalau untuk itu kami tidak ada kapasitas untuk menjawab karena kami tidak tahu bagaimana prosesnya. Kalau mayoritas ini yang R4 yang kemarin tes di tahap 2 itu memang SK kerjanya mulai 2022. Secara aturan 2 tahun terus menerus aktif itu kemudian bisa untuk diakomodir mendaftar untuk tahap 2. Dan inilah mayoritas di R4 sekarang yang tidak dapat informasi yang sudah mengikuti tes. Oh berarti ndak ikut kemarin P3 seleksi ya? Atau ikut. Oh. Nah, ikut. Justru kami ikut, makanya kami berstatus R4. Oh iya. Cuman karena tidak ada formasi, kami tidak kebagian informasi. Inilah kami statusnya R4 sekarang. Inilah yang kami minta untuk diparuh-waktukan sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pengadaan P3K paruh waktu untuk mengakomodir teman-teman yang tidak bisa mendapat formasi secara penuh waktu. Tentunya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian apalagi tadi itu pertama itu kepastiannya, kemudian jadwal pengisian, jadwal pengusulan P3K paruh waktu. Ya pentingnya itu tadi cuma 2 aja. Tapi mereka memungkinkan itu diparuh-waktukan. Iya, memungkinkan semua, tapi tetap kita meminta ke SKPD. Karena kan data tenaga non ASN kan pada saat ini kami tidak tahu kondisinya di SKPD masing-masing, apakah ada yang sudah meninggal atau sudah diberhentikan karena bekerja di tempat lain, kemudian berkinerja buruk. Nah, itu kita minta masukan dari SKPD segera kirim ke BKD. Itu nanti semua kita tidak usul untuk P3K paruh waktu. Pak, ini kan paruh waktu masih ada kemarin yang belum lolos P3K, yang tapi dia terdaftar di database, dan ini ada juga yang tidak terdaftar di database. Nah, kira-kira bagaimana potensialnya? Apakah ada kuota khusus Pak dari kementerian? Jadi untuk kuotanya itu kita berdasar pada kebutuhan pemerintah daerah. Jadi tetap prioritas R2, R3 itu kita prioritas. Kemudian R4 untuk cuma potensi untuk mereka diusulkan ke P3K paruh waktu. Itu sebenarnya bisa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan analisa kebutuhan pegawai. Apabila memungkinkan mencukupi semua ini kita usul semuanya untuk paruh waktu. Nanti pada saat pengusulan P3K paruh waktu, di sini kita betul-betul filter. Karena P3K paruh waktu itu dia sudah masuk ke belanja pegawai rekeningnya.
Nah, sementara kita dibatasi belanja pegawai itu tidak bisa melewati dari 30%. Nah, maka dari itu untuk pengusulan formasi pengangkatan ke penuh waktu kita nanti akan betul-betul filter betul-betul. Jumlah R2 R3 berapa Pak? R2 R3 itu kurang lebih 3.000-an. 3.461 R2 R3. Kemudian R4 itu 3.425. Jadi ada sekitar 6.800 yang akan diperwaktukan. Diperwaktukan. Iya. Atau ada kuota khusus Pak mau diperwaktukan karena semua akan diakomodir ya atau bagaimana? Semua insya Allah semua akan diakomodir. Pak, ini kan sisa 8 hari lagi ya. 20. Batas. Ya, nah ini juga kemarin kan sebenarnya kita kaget juga. Ini kan sudah edaran baru per tanggal 8 Agustus keluar. Sementara kita lihat jadwal itu sangat mepet. Kemarin saja untuk tes CPNS pesertanya sampai 160 orang itu waktunya berbulan-bulan. Ini pengusulannya hampir batasnya cuma seminggu sudah pengisian DRH, seminggu kemudian penetapan NIP. Insya Allah kita sesuai dengan jadwal, insya Allah kita bisa dapat itu untuk pengusulan mungkin sampai tanggal 20 batasnya sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Jadi semua sudah mulai isi daerahnya nih Pak? Untuk pengisian DRH belum, sekarang masih dalam proses pengusulan untuk penetapan formasi. Oh, formasi dulu. Ya, jadi sekarang sementara progres. Jadi yang kita usul dulu R2 R3, setelah selesai R2 R3 kita lanjut ke R4 untuk pengusulan formasi. Setelah kita usulkan itu ada penetapan dari Menpan RB untuk formasinya. Nah, setelah ada penetapan baru mereka semua bisa mengisi daftar riwayat hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.